Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 23 April 2022, saya berada di lahan blok 2 yang tanaman bawang merahnya berusia 33 hari setelah tanam. Beberapa hari ini, lebih dari 1 minggu saya tidak upload oleh karena disibukkan dengan gulma. Gulma itu tumbuh akibat saya melakukan pengairan dari sungai. Dan siapapun tahu, petani manapun tahu, air dari sungai adalah gudangnya bibit gulma. Oleh karena itu, dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu, gulma tumbuh pesat di lahan ini. Nah, bagaimana saya menyiasati? Hari ini terpantau gulmanya sudah sekarat, belum mati total, baru sekarat, dan saya berharap dia akan tewas sepenuhnya. Tetapi bawang merahnya, daunnya tetap utuh. Kita akan melihat dari jarak dekat dan herbisida apa yang saya pakai akan saya bagikan kemudian. Nah, ini adalah kondisi gulma di parit maupun di tengah bedengan yang sekarat. Pada hari kedua setelah aplikasi herbisida. Yang sekarat itu bukan hanya rumput tertentu, misalnya berdaun sempit maupun berdaun lebar, tapi kedua-duanya, semuanya sekarat dan daun bawang merahnya utuh. Kita lihat contohnya, ini adalah bayam. Gulma bayam, daunnya menguning, di sampingnya ya ada pucuk kuning pada bawang merah yang saya kira wajar. Kemudian jenis rumput lain yang juga tewas, sekarat maksud saya, belum mati total, ini apa ini, teki apa lulangan ini, dicabut jadi lebih ringan. Pokoknya semua gulma mati, sekarat maksud saya. Karena ini baru 2 hari, kita lihat perkembangannya nanti bagaimana. Nah, ini apalagi ya, lulangan, teki, cakar ayam. Istilah di sini teman-teman menyebutnya cakar ayam. Cakar ayam itu yang mungkin seperti ini atau bukan ya? Ini pendek kata seluruh gulma sekarat. Sekali lagi saya ulang, ini belum mati total, tapi saya berharap ini juga akan mati total. Seperti ini. Nah, di bagian ini memang gulmanya yang paling parah, sehingga saya betul-betul agak kepikiran karena tidak biasanya seperti ini. Lazimnya saya menggunakan pengairan dari air sumur bor, sehingga relatif tidak bermasalah dengan gulma. Nah, sementara setelah memakai pengairan dari sungai menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ini bayam lagi yang lumayan besar, kita cabut aja lah. Tuh, potol. Daunnya menjadi seperti ini. Ini bayam. Bayam tentu saja termasuk gulma berdaun lebar. Apakah saya menggunakan herbisida
purna tumbuh seperti yang biasa dipakai kawan-kawan, misalnya Agil atau Rumpas atau merek apapun. Agil kita tahu di labelnya, keterangannya itu untuk gulma berdaun sempit. Kemudian Rumpas juga begitu, Rumpas produksi Bayer, Agil produksi Royal Agro. Kedua-duanya sudah pernah saya aplikasikan. Jadi yang di lahan ini saya pernah aplikasi Agil itu sampai 2 kali. Yang pertama menggunakan dosis 17,5 mili per tangki 20 liter. Ternyata yang mati hanya rumput berdaun sempit, misalnya teki. Tapi itu juga tidak membunuh empolnya atau umbinya rumput teki. Ya hanya bagian daun. Kemudian saya aplikasi lagi, penasaran, saya bulatkan menjadi 20 mili per tangki 20 liter dan ternyata tidak mati juga rumput yang berdaun lebar. Untuk Rumpas saya pernah coba tapi tidak di lahan ini, tapi juga tidak efektif meskipun dosisnya lumayan tinggi karena saya memakai 40 mili per tangki 20 liter dan itu tidak mati. Oleh karena itu saya mencoba-coba memakai herbisida lain yang ternyata pada hari kedua ini terpantau rumputnya sudah tadi sekarat dan bawang merahnya normal-normal saja. Ini daunnya normal dan tingginya sudah lebih dari 2 jengkal atau 2 kilan. Saya belum berani merekomendasikan teknik ini karena satu, cukup berisiko karena tanaman sudah masa peralihan dari masa vegetatif ke generatif, sehingga mungkin cukup rawan. Tapi ini saya bisa pastikan kondisi sebelum aplikasi herbisida itu memang tanaman ini normal dan sampai sekarang juga normal. Ini baru 2 hari. Jadi saya belum memperoleh kepastian yang teruji berkali-kali sehingga saya belum berani berbagi, tapi yakinlah pada video selanjutnya saya akan berbagi mengenai eksperimen saya ini. Jadi yang membuat rumput ini sekarat sebetulnya lebih dari 1 herbisida. Dan itu saya lakukan aplikasinya 2 kali, pada kemarin dan tadi. Jadi 2 kali berturut-turut saya aplikasikan. Alhamdulillah gulma mendekati ajal, semoga saja begitu. Nanti kalau memang sudah fix eksperimen nekat ini, jadi saya eksperimen ini saya semprotkan ke seluruhnya, bukan hanya sebagian. Kalau sudah fix, saya tentu saja akan berbagi. Itu supaya kawan-kawan tani di mana saja bisa menekan biaya produksi, karena kita tahu kalau mau pekerjakan tenaga kerja untuk matun atau menyiangi gulma untuk lahan seperti ini, ya paling tidak kalau 2 orang 2 hari lah. Anggap saja 1 orang 50.000, maka kalau 2 orang 100 kali 2 hari ya 200.000. Tapi dengan herbisida yang saya aplikasikan, ada 3 merek yang saya aplikasikan, itu ternyata
cukup efektif, dan kita akan lihat perkembangannya dalam 2 atau 3 hari ke depan apakah rumput benar-benar mati. Kalau ternyata tidak mati, mungkin kita perlu mengulang lagi sampai mendapat kepastian bahwa ya herbisida merek ini, bahan aktif ini dosisnya sekian, cara aplikasinya begini. Itu setelah saya uji berkali-kali ternyata memang bisa membunuh gulma. Itu akan saya bagikan setelah saya mendapat kepastian. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Kepada yang senior saya mohon pendapatan dan pendapatnya. Kepada yang sesama pemula seperti saya, mari berdiskusi layaknya kawan lama yang membincang satu kepentingan bersama. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun, salam.